Shalom. Sekali lagi shalom. Nah, itu baru sepertinya ada orang. Sekali lagi shalom. Nah, ini baru ada orang, saudara. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Pak Gembala, Pendeta Rizal dan Ibu Gembala, para staf, hamba-hamba Tuhan, dan semua jemaat yang telah memberikan saya kesempatan pagi ini bisa hadir di tempat ini untuk kesekian kalinya. Saya selalu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Dan kalau saya ada di sini itu berarti bahwa Tuhan mengizinkan saya ada di sini. Oleh sebab itu saya sangat menikmati penyembahan di tempat ini. Hadirat Tuhan begitu kuat di sini. Karena saya tahu ada orang-orang yang membayar harga di sini. Ada orang-orang yang berdoa di sini. Dan juga ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan di sini. Tuhan datang dalam persekutuan atau ibadah kita bukan karena sesuatu yang kita buat seperti sebuah entertain. Tuhan datang bukan karena penampilan kita. Penampilan penting, sangat saudara. Sangat penting. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan kita kaya dan sanggup memberkati kita. Amin. Tetapi Tuhan mau hadir. Itu karena ada hati yang haus. Hati yang menginginkan Tuhan. Berapa banyak orang pergi ke gereja, ke ibadah. Dan pulang tetap sama. Tidak ada sesuatu yang berubah. Mungkin itu pengalaman saya, pengalaman saudara. Hari ini kita mau ubah itu. Di saat saudara datang mencari Tuhan, Tuhan lebih ingin berjumpa dengan saudara. Tuhan lebih rindu untuk mengadakan sesuatu dalam hidup saudara. Tapi terkadang kita datang dan kita hanya berpikir bahwa kewajiban kita sebagai anak Tuhan untuk beribadah. Atau kita datang dengan satu motivasi supaya hidup kita dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan itu manusia yang lupa memelihara kita. Amin. Dia tidak hanya menciptakan saudara dan saya dan kemudian dia melupakan kita. Tidak. Dia Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Tuhan mau datang karena ada hati yang haus. Dan saya percaya bahwa hari ini saudara memiliki kerinduan itu. Ada hati yang haus, lapar akan Tuhan. Amin. Dan saat saudara memiliki itu, surga merespon saudara. Dan Roh Kudus akan bebas bekerja di hati saudara. Dan saya mau berkata hari ini, saudara pulang dengan membawa kemenangan dari Tuhan. Amin. Ada satu kelepasan yang terjadi. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Pak Gembala memberikan informasi buat saya bahwa pada bulan ini saudara sedang merenungkan tentang hati yang berkenan. Dan ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus. Saya bersyukur saya akan menutup renungan ini ya, dengan satu tema. Dan saya tahu bahwa jujur saudara, saya harus cerita, saya sudah siap beberapa tema. Saya heran juga ya saudara. Ketika pada time limit, saya harus memilih antara beberapa tema, saya milih tema ini. Dan biasanya saudara, informasi tema itu sudah dari awal ketika hamba Tuhan menghubungi saya, Pak tema ini ya Pak. Gitu. Oh iya siap. Pak bebas ya berkhotbah, siap. Tetapi waktu saya tanya Pak Gembala baru kasih tahu saya. Wah tema ini. Tapi ketika saya lihat tema saya kok nyambung ya. Ini berarti ada connect, Roh Tuhan bekerja. Di hati Pak Gembala, di hati saudara di tempat ini dan juga di hati saya.
Dan ketika saya sampaikan tema ini, Pak Gembala bilang, wah sama. Saya bilang, wah puji Tuhan, saya tidak siap lagi saudara. Saudara, siap firman bukan hal yang sepele saudara ya. Sangat sulit, makanya jangan saudara berpikir hamba Tuhan yang berkhotbah di sini asal bicara. Tidak saudara, kita menggumuli firman itu setiap hari. Menghidupinya. Sehingga apa yang kita sampaikan bukan saja kita menginginkan jemaat untuk mentaati, menghidupi. Tapi kita sendiri sudah menghidupi itu. Amin. Dan saya percaya Roh Kudus akan mengalir hari ini. Saudara buka hati, Roh Kudus mau jamah saudara. Mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 53 sampai ayat yang ke-57. Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Jangan cari di perjanjian lama. Saudara cari perjanjian lama sampai Tuhan Yesus datang tidak ketemu ya. Matius ada di perjanjian baru. Sudah ketemu? Katakan amin. Saya baca untuk kita. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, hari ini saya mau berbicara satu tema, yaitu lewati kekecewaan, alami mujizat. Lewati kekecewaan dan alami mujizat. Saudara, persoalan terbesar dalam hidup manusia itu persoalan hati. Ada yang berkata bahwa masalah terbesar masalah uang. Tapi ada begitu banyak orang yang punya uang. Tapi kalau hatinya tidak benar, tidak pulih, tidak sembuh, maka tidak akan ada kedamaian, tidak ada sukacita di sana. Banyak orang berpikir bahwa masalah makan minum itu masalah yang besar. Betul saudara, kalau perut kosong, otak tidak bisa bekerja dengan baik, maka pasti akan ada masalah. Makanya saya selalu bilang orang yang puasa benar-benar puasa yang benar. Jangan puasa lalu kemudian melakukan pekerjaan yang lain. Itu bukan puasa. Puasa itu kita menyempatkan waktu, menyiapkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Sehingga kalau orang puasa baru jalan atau pergi kemana-mana, itu bukan puasa. Nah itu biasanya saudara, puasa itu bukan dapat berkat tapi dapat sakit mah. Tapi kalau saudara puasa yang benar, pasti saudara punya sakit sembuh. Amin. Ada amin saudara. Masalah terbesar itu masalah hati. Dan saya tahu bahwa ini yang Tuhan taruh di hati Pak Gembala untuk kita renungkan. Tentang hati. Nah saudara, setiap kita pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Kalau ada yang tidak pernah kecewa boleh angkat tangan di sini. Itu berarti dia tidak punya hati.
Saudara, kita pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Situasi ini sering menghampiri kita. Kita bisa kecewa karena pasangan hidup kita. Kita bisa kecewa karena orang tua kita. Kita bisa kecewa karena saudara kita, kakak, adik kita. Orang tua bisa kecewa karena perlakuan menantunya, perlakuan anaknya. Sudah pelihara dari kecil sampai besar, lupa sama orang tua. Seorang karyawan bisa kecewa dengan pemimpinnya. Demikian juga seorang pemimpin bisa kecewa dengan orang yang dipimpin. Apakah dalam gereja tidak ada kekecewaan? Ada, saudara. Umat Tuhan bisa kecewa dengan gembala. Demikian juga, pernahkah umat Tuhan bertanya bagaimana hati gembala dengan jemaat? Saudara pikir hamba Tuhan tidak kecewa? Saudara, banyak hamba Tuhan yang kecewa. Apalagi hari-hari ini. Pandemi COVID yang masih terus ada. Ketika rumah mereka ditarik, mobil mereka ditarik. Oleh karena tidak bisa membayar cicilan. Itu sesuatu yang berat. Saudara, kita bukan robot. Tuhan menjadikan kita dan menaruh kepada kita hati. Dan hati ini, saudara, ini gampang sekali kecewa. Ketika saudara menghadapi suatu keadaan dan realitas yang tidak sesuai dengan yang saudara harapkan. Saudara mengharapkan pasangan saudara seperti ini, tetapi yang terjadi seperti itu. Saudara mengharapkan orang tua saudara seperti ini, tapi yang terjadi seperti itu. Saudara mengharapkan, apalagi saudara, pemimpin saudara, gembala saudara seperti itu, tetapi yang terjadi seperti ini. Ketika sesuatu itu tidak seperti yang kita mau, terkadang saudara, kita menjadi terluka. Kita menjadi kecewa dengan situasi itu. Kita menjadi kecewa dengan pribadi yang ada di dekat kita. Dan saya mau katakan bahwa ini persoalan biasa. Tidak ada orang yang setiap hari berdoa tidak pernah kecewa. Bukankah pelajaran banyak sekali kita lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Elia yang lari meninggalkan pelayanan bersembunyi karena kecewa. Saudara, tetapi masalahnya sekarang ialah begini. Saudara mau lewati kekecewaan itu atau tetap tinggal di sana? Kita mau lewati kekecewaan itu atau kita mau memelihara kekecewaan itu? Dan terus menerus memoles kekecewaan itu dan berusaha agar orang tidak tahu bahwa kita sedang kecewa. Saudara, baru-baru ini Pak Gembala kehilangan ayah tercintanya. Itu juga membuat saya sedih. Karena ketika saya mendengar almarhum sakit, kami sempat berdoa mengharapkan mujizat Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Saya pernah merasa kecewa, saudara. Ketika ayah saya yang sehat. Ketika tiba-tiba saya dengar kabar, jam 6 pagi dia sudah pulang. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan why? Bukankah dia masih penting buat saya, buat ibu saya, buat saudara-saudara saya? Mengapa Tuhan mengambil dia? Perasaan itu ada. Tapi apakah saya terus memelihara perasaan itu, rasa kecewa itu, dan saya menganggap itu biasa-biasa saja? Saudara, banyak anak Tuhan yang tidak bisa lewat ini. Dan akibat saudara tidak bisa lewat, tidak ada banyak perkara besar yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara perhatikan cerita ini. Ketika Yesus datang ke tempat asalnya, dia mengajar di tengah-tengah keluarganya, di Nazaret, tempat dia dibesarkan. Dia lahir di Bethlehem. Dia kembali ke Nazaret. Dia dibesarkan di sana.
Bapak ibunya bekerja di sana. Tetapi apa yang terjadi dengan orang-orang di sana, saudara? Mereka kecewa. Saudara lihat ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi tidak dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan saudara perhatikan ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan, saudara, ketidakpercayaan dimulai dari rasa kecewa. Dan karena kecewa, mereka menolak dia. Dan kesimpulan daripada kekecewaan dan penolakan itu membuat mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan yang terjadi, saudara, ialah firman Tuhan katakan tidak banyak apa, saudara? Mujizat diadakannya. Jadi sebenarnya begini, Yesus mau adakan mujizat di rumahnya sendiri. Rumah Yesus itu siapa? Saya, saudara. Ini cuman gedung, tapi gereja sesungguhnya itu di sini. Rumah Tuhan di sini. Mengapa dia tidak adakan banyak mujizat di tempat asalnya, di rumahnya? Padahal di situ keluarganya. Di situ orang yang dia kenal. Oleh karena mereka kecewa kepada Yesus. Saudara, kebanyakan kekecewaan akhirnya bermuara pada satu pertanyaan. Tuhan, apa yang engkau mau dari hidupku? Tuhan, mengapa engkau izinkan hal ini terjadi? Tuhan, apa salah saya? Mengapa orang itu buat kepada saya seperti ini? Tuhan, saya sudah rajin ibadah. Tuhan, saya sudah melayani. Tuhan, saya sudah worship. Saya sudah main musik. Tuhan, saya setiap minggu saya ada. Mengapa karir saya seperti ini? Mengapa saya mengalami banyak kerugian? Mengapa keuangan saya tidak pernah mengalami peningkatan? Mengapa keluarga saya? Mengapa suami saya? Saudara, pada akhirnya kita muara kepada Tuhan. Dan karena pertanyaan itu kita menjadi akhirnya ragu sama Tuhan. Dan akibatnya, saudara, tidak banyak mujizat yang saudara alami. Mari kita lewati sakit hati dan kekecewaan kita. Amin, saudara. Saya melihat wajah-wajah di sini, wajah-wajah yang tidak sakit hati. Haleluya. Wajah-wajah yang tidak kecewa. Haleluya. Saudara, bagaimana kita lewati kekecewaan kita? Saudaraku yang kekasih, hal yang pertama, mari kita buka di dalam Kejadian 15. Ada satu peristiwa yang bagi saya adalah sebuah nubuatan. Keluaran 13 ayat 23. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan, saudara perhatikan, menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara, yang pertama, kalau kita mau lewati kekecewaan di dalam hati kita, maka yang pertama, saudara, simple tetapi penuh power, yaitu datang dan alami Yesus sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Sederhana. Dan Tuhan memimpin saya untuk membawa kita lihat cerita ini. Saudara, cerita ini sudah biasa kita dengar, dan mungkin saja saudara sudah juga pernah menyampaikan cerita ini kepada teman-teman saudara. Suatu saat bangsa Israel menemukan air yang pahit dalam perjalanan mereka ke Kanaan, ke tanah perjanjian. Dalam kondisi yang begitu haus, tiba-tiba mereka temukan air. Saudara, betapa riang hati mereka, betapa gembira, betapa bersuka cita. Di tengah-tengah kehausan, di padang gurun,
Persediaan air sudah habis, dapatlah mereka air. Tetapi situasi itu tiba-tiba berbalik 180 derajat. Ternyata air itu pahit. Dan mereka tidak bisa meminumnya. Saudara, seringkali peristiwa yang kita juga alami seperti itu. Ada hal-hal yang kita inginkan dalam hidup kita terjadi, di dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam karir, dalam keuangan, dalam rencana-rencana. Semuanya sudah oke, tetapi tiba-tiba saudara, situasi itu berubah. Ternyata tidak sama dengan realitas dan keinginan kita. Tetapi hal yang menarik saudaraku yang kekasih. Saudara perhatikan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Mereka mulai mencomel. Mereka mulai mengeluh. Ya saudara, bangsa Israel bisa saja berbalik dari yang tadi gembira menjadi bersungut-sungut. Kalau kita pelajari bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Bagaimana tidak lihat mujizat begitu besar. Jalan di laut Teberau yang kering. 10 tulah di tanah Mesir. Tapi waktu mereka alami masalah seperti ini, mereka cepat bersungut-sungut. Orang Kristen gampang kecewa. Mereka tidak lihat ke belakang bagaimana Tuhan sudah pimpin mereka sampai hari ini. Yang mereka lihat ialah masalah di depan. Masalah yang mereka alami. Saya mendapati banyak orang seperti ini, saudara. Banyak orang Kristen yang hanya tahu bersungut-sungut pada masalah hari ini. Tapi mereka tidak lihat ke belakang bagaimana Tuhan sudah menuntun mereka. Bagaimana Tuhan sudah membawa mereka. Hari ini saja kita selamat dari COVID, itu sudah luar biasa, saudara. Ada amin. Banyak teman kita, keluarga yang kita cintai, siapapun yang kita dengar. Saudara, sebenarnya kalau kita berpikir secara manusia, kalau tidak ada COVID, mereka tidak akan pergi. Tetapi mereka pergi dengan begitu cepat, saudara. Seperti mimpi. Nah hari ini kalau kita masih ada sampai detik ini. Saudara, kita harus lihat bagaimana tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Tetapi memproteksi hidup saudara. Dia adalah God is my defender. Dia Tuhan pembela saudara. Dia menjaga, memelihara saudara. Dia memelihara saudara sampai detik ini. Saudara, itu bukan karena kuatan gagah saudara. Itu bukan karena kuat kita, saudara. Saya melayani di satu daerah. Seorang hamba Tuhan cerita sama saya. Seorang pengusaha tambang batu bara yang di Kalimantan, saudara. Dia orang Jakarta. Punya helikopter 3. Tapi waktu dia kena COVID, saudara. Mau dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit penuh di Jakarta. Saudara meninggal di mana? Di jalan, saudara. Orang yang punya harta triliun. Harta tidak bisa menyelamatkan dia. Tapi hari ini tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Yang benar-benar sudah terpaku bagi saudara. Dia bilang kepada kita bahwa dia pembela hidup saudara. Ada amin. Dia yang menuntun saudara sampai hari ini. Tapi seringkali mata kita hanya tertuju kepada satu ketidakadilan. Satu realitas yang tidak sama dengan kita dan kita kecewa dengan itu. Tapi Tuhan bilang kepada Musa seperti ini. Ini yang luar biasa. Tuhan tunjukkan sepotong kayu. Musa, lihatlah kayu itu. Saudara, kadang saya berpikir itu kayu biasa. Tapi kalau kita baca perjanjian lama, semuanya yang tertulis itu hanya mengarah kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Musa, ada kayu di situ. Kayu yang tidak berguna. Bukankah Tuhan bisa suruh Musa pakai tongkatmu saja? Musa, bicaralah kepada air itu. Musa, lemparlah dengan batu. Tapi mengapa Tuhan menunjuk kayu? Saudara, mungkin penafsiran ini bisa bersifat alegoris. Tetapi mari kita lihat bahwa tidak ada sesuatu di dalam perjanjian lama yang tidak menunjuk kepada Yesus. Dan saudara, kayu itu Tuhan sedang bilang kepada kita, kalau engkau kecewa, pandanglah kepada salib Yesus. Sebuah kayu yang tidak ada harganya. Tetapi disitulah Kristus Yesus tersalib buat saya dan saudara.
Lalu Tuhan bilang kepada Musa, lemparkanlah itu ke air itu yang pahit. Kayu berbicara soal salib Yesus. Dan ketika tindakan Musa melemparkan kayu itu ke air, itu berbicara bahwa Yesus yang datang dari tempat yang tinggi, Dia yang mulia. Saudara, Yesus itu, kalau saya mau katakan, ngapain Dia harus datang ke dunia ini? Untuk apa? Untuk apa Dia harus datang kepada saya yang suka kecewa dengan Dia? Untuk apa yang Dia harus datang kepada saya yang hari ini saya bilang, Tuhan, minta ampun Tuhan, tapi besok saya buat lagi. Tuhan, hari ini saya mau taat, tapi besok saya ulang lagi. Untuk apa Dia mau datang dalam hidup saya seperti itu? Tapi Dia datang untuk merasakan kekecewaan saudara. Manusia yang paling kecewa itu sebenarnya bukan saudara, tapi Yesus. Mengapa? Kalau kita belajar bagaimana Yesus diperlakukan. Bukankah dosa manusia ditimpakan kepadanya? Bukankah kejahatan kita ditaruh di pundaknya? Dia ditolak, dia dihina, dia dicambuk, dia diludahi, dia ditinggalkan murid-muridnya. Bahkan cerita ini berkata dia ditolak. Penolakan itu tidak enak saudara. Coba saudara yang di sini, yang muda-muda, yang pria, nyatakan cinta. Sudah bawa makan bakso, uang sudah keluar. Lalu katakan, I love you. Lalu yang wanita katakan, maaf. Saya tidak bisa menerima cintamu. Kita doa dulu ya. Ini pengalaman kali ya. Tapi jawaban itu jawaban rohani saudara. Jangan juga karena dia ganteng, punya banyak uang langsung, ya saya juga mau, ya. Nanti saudara di PHP belakangan saudara. Ada lagi istilah anak muda sekarang apa Pak Rijal? Di ghosting. Tiba-tiba menghilang. Betul ya? Nah ini ada saya punya anak Joe ini luar biasa saudara. Ini satu tim, ini kami pelayanan biasa di SMA 1. Dan hari ini dia mimpin pujian, saya bangga sekali saudara. Tuhan sudah memakai dia secara luar biasa, amin. Saudara, apakah Tuhan mau datang karena kita berharga buat dia? Mungkin kita berkata iya. Cerita ini saudara, Musa harus melemparkan tongkat itu ke dalam air yang pahit itu. Artinya saudara, kebenaran salib Kristus, kebenaran Yesus, pribadi Yesus harus benar-benar masuk di dalam hati kita. Yang ada rasa sakitnya, yang ada rasa kecewanya, yang ada rasa pahitnya. Yesus harus masuk supaya apa? Supaya Yesus sanggup untuk menjadikan hati kita kembali manis. Ada amin? Suami saudara tidak bisa membuat kekecewaan saudara berakhir. Pemimpin saudara tidak bisa membuat saudara kembali manis hatinya. Teman, sahabat, siapapun tidak bisa. Mengapa? Saya harus akui. Saya pernah berjanji pada istri saya tidak ulangi lagi untuk marah kamu. Tapi kalau dia salah, saya juga kembali marah. Tapi marah pendeta itu beda saudara. Marahnya pakai Alkitab. Firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suami. Istri saya kan seorang hamba Tuhan juga, seperti Bu Fion. Hai suami, kasihilah istrimu. Dan janganlah kejam terhadap dia. Nanti doamu terhalang. Saudara. Saya pikir lagi, apa yang saya mau bilang? Saudara. Hai istri, firman berkata bahwa suami adalah kepala. Suami adalah imam. Apapun yang imam dan kepala katakan, engkau harus tunduk dan taat. Saudara, dia balik lagi. Bukankah Tuhan berkata kita adalah partner? Dan apa yang saya katakan harus juga engkau dengar. Wah gawat saudara. Akhirnya pergilah dan jangan buat dosa lagi. Begitulah kalau hamba Tuhan bertengkar. Haleluya.
Saudara, kalau saya tidak sanggup lagi, saya mau, itu saya sudah ke kamar mandi. Haleluya. Sakit saudara. Jangan bilang-bilang ya saudara. Saya bisa lewati itu karena penyembahan dengan Tuhan. Sulit saudara taklukkan ego ini, sulit. Gereja tidak bisa taklukkan ego saudara. Pelayanan tidak bisa. Engkau pelayanan dari pagi sampai malam. Tidak bisa taklukkan ego saudara. Tidak bisa. Engkau butuh kayu yang sepotong itu. Salib itu harus benar-benar tertancap dalam di hatimu yang pahit. Tertancap dalam di hatimu yang kecewa. Butuh Yesus untuk dapat apa saudara? Memaniskan kembali hati kita yang kecewa. Sehingga perjalanan hidupmu ke depan, ketika engkau alami yang sama, maka sumber air yang manis itu terus mengalir, membuat hatimu kembali manis. Saudara, dan ketika kayu itu dilemparkan, maka air itu menjadi manis dan bangsa Israel dapat meminumnya. Mujizat Tuhan terjadi. Ada amin? Lewati kekecewaan itu. Izinkan Tuhan benar-benar hidup di dalam hidup saudara. Bukan sekedar hanya memberkati saudara. Dengar baik. Soal berkat, soal popularitas, soal apapun yang saudara butuhkan. Saudara dengar baik. Tuhan itu hanya tambahan berkatnya. Ada amin? Itu sudah pasti saudara. Sudah pasti. Apakah kita perlu berdoa supaya kita diberkati? Iya, tetapi janjinya sudah pasti. Coba saudara baca dalam Roma 8 ayat 32. Bahwa bersama Yesus Tuhan sudah mengaruniakan segala everything dalam hidup saudara. Apa yang saudara butuhkan Tuhan sudah sediakan. Yang kurangnya apa? Karena kita kurang percaya. Lalu karena kita kurang percaya kita bertanya, Tuhan di mana berkatmu? Tuhan, kamu yang kurang percaya. Iman itu seperti saluran saudara. Yang menghubungkan dengan sumber kepada wadah. Jadi Tuhan itu sumber. Saudara, iman itu adalah saluran. Di mana saudara harus memperbesar kapasitas imanmu. Sehingga saudara bisa menarik semua berkat yang sudah dijanjikan Tuhan dalam hidup saudara. Ada amin? Itu sebabnya kita perlu baca firman Tuhan. Supaya apa saudara? Iman kita bertumbuh. Jangan sosial media terus saudara. Saya bilang kepada hamba-hamba Tuhan, sosial media baik. Tapi jangan firman Tuhan diabaikan. Ada amin. Saudara kerja baik, tapi jangan firman Tuhan diabaikan. Hanya firman Tuhanlah yang membuat iman kita bertambah-tambah. Ada amin saudara. Hanya firman Tuhanlah yang membuat saudara kuat. Tanpa firman, iman kita tidak akan bertumbuh. Saudara mau dengar banyak motivasi? Oke, saudara bisa bertambah dalam karir. Motivasi bisa membuat saudara, sugesti saudara menjadi orang hebat. Tapi hanya firman Tuhan yang memberikan hidup. Amin. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah ini, jadilah itu. Semuanya jadi ketika saudara ada firman. Saudara hadapi persoalan, saudara berkata, aku punya Tuhan. Aku berkata kepada persoalanku, selesai. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan pembelaku, Tuhan Allah penuntunku, Dia menyertaiku. Dan ketika saudara memperkatakan firman, firman itu terjadi dalam hidup saudara. Saya mengalami itu saudara. Makanya saya bilang, saya ngomong, bukan karena saya baca dan tahu firman, tapi saya mengalaminya. Kami banyak memperkatakan firman, dan itu juga Pak Gembala dan Ibu dan hamba-hamba Tuhan juga mengalami itu. Kami pernah satu jemaat saudara, dan kami pernah mengalami masa-masa yang berat dalam hidup kami. Seakan-akan kami berkata, Tuhan beginikah Tuhan memanggil kami? Seperti inikah kami ada? Bukankah tempat kelahiran kami penuh dengan susu dan madu? Mengapa Tuhan izinkan kami harus lewati proses yang berat? Seakan-akan saudara, kami seperti berkata, pulangkan saja aku pada ibuku. Atau apa? Ini lagu-lagu zaman ibu ya saudara. Saya sudah masih muda, saya masih tahu. Jadi kalau yang muda-muda gak tahu. Muda-muda yang tahu tuh apa saudara ya? Apa tuh?
Celine Seven ya, apa namanya itu? Kekasih gelapku. James tidak ada kekasih gelap, saudara. Saudara, sulit. Sekali-sekali saudara duduk dengan Pak Rija dan Ibu, coba. Saudara dengarkan pengalaman mereka. Tetapi kekuatan kami tidak bersumber dari yang lain. Kekuatan kami bersumber pada firman. Tuhan yang memanggil kami. Tuhan juga yang melepaskan dan memberkati hidup kami. Tuhan yang memanggil saudara. Tuhan juga yang melepaskan dan memberkati saudara. Ada amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saudara, yang terakhir. Yang terakhir saudara. Saya tidak panjang khotbah karena saudara mau beraktivitas. Mari buka Roma 8 ayat 28. Kita harus ubah mindset kita, pikiran kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara garis bawahi kata segala sesuatu. Untuk mendatangkan kecelakaan, kesakitan. Tapi apa saudara? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Ini ayat sering kali kita gunakan. Tapi saya mau bilang hari ini. Bahwa mari kita ubah mindset cara berpikir kita. Ketika saudara hadapi hal yang mau mengecewakan saudara. Mari kita coba pandang itu sebagai sesuatu di mana kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Saya maunya begini saudara. Setiap langkah kita, saya mau kasih tahu begini. Setiap langkah kita, saudara itu diatur Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan rambut di kepala kita jatuh itu atas kehendak Tuhan. Artinya begini, apa yang terjadi dalam hidup saudara, itu sudah diizinkan Tuhan. Tuhan sudah atur semuanya. Amin. Mau hal yang baik, yang buruk, Tuhan sudah atur. Artinya begini, bahwa ketika Tuhan izinkan hal yang menyakiti saudara, saudara harus tahu bahwa di balik peristiwa itu, ketika saudara menanggapinya dengan baik, dengan hati yang benar, ketika Yesus memaniskan hati saudara, saudara tidak kecewa, saudara akan melihat hal itu sebagai satu proses Tuhan. Untuk apa? Saudara menikmati hal yang luar biasa di balik proses itu. Kalau yang pacaran diputuskan, saudara jangan tidak move on. Saudara kecewa. Uang saya sudah habis, waktu saya sudah habis. Siapa lagi yang mau dengan saya? Waduh saudara. Maria sudah tinggalkan saya. Saudara tidak kerja, saudara tidak berdoa. Kasihan deh loh. Kalau Maria tinggalkan saudara, ada Yohana yang datang dalam hidup saudara. Betul tidak saudara? Amin. Yang orang tua jangan amin lagi saudara, sudah selesai. Maksudnya yang diaminkan tuh kebenarannya. Bukan amin untuk dapat Yohana lagi saudara. Saudaraku. Jadi kita harus lihat peristiwa itu dengan cara mindset kita, pikiran kita yang berbeda bahwa Tuhan, aku tahu hidupku ada di dalam tangan. Kalau engkau berikan rasa kecewa ini, Tuhan saya tidak mau kecewa. Saya mau berkata bahwa Tuhan bekerja di balik itu untuk membuat sesuatu yang besar dalam hidup saya. Ada amin? Kalau hari ini saudara mendapati karir saudara biasa-biasa, jangan kecewa. Tuhan sedang proses saudara. Amin. Kalau anak saudara mungkin tidak perhatikan saudara sebagai orang tua, jangan kecewa. Saudara tahu bahwa ada kebaikan Tuhan di balik situasi itu. Tuhan mau izinkan kita lebih sabar lagi. Amin saudara. Firman Tuhan berkata bahwa bagi orang yang mengasihi Dia, segala sesuatu yang terjadi, baik yang baik maupun yang tidak baik, Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita. Amin. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan kita baik. Kita bertumbuh dalam kebaikan Tuhan setiap hari. Walaupun yang baik maupun tidak baik kita alami, kita tetap tahu bahwa semuanya untuk kebaikan kita. Tuhan mereka-reka, Tuhan membuat sebuah rencana yang buruk bisa menjadi baik bagi kehidupan kita. Mengapa? Karena dari hati Tuhan selalu mengalir yang baik. Tidak pernah dari hati Tuhan mengalir yang jahat. Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang
baik. Hari ini saya tutup. Jika masih ada rasa kecewa itu, hanya saudara dengan Tuhan yang tahu. Pak Rijal, Ibu tidak tahu. Pak Bram tidak tahu. Bahkan hari ini kalau saya kecewa, saudara tidak tahu. Saya tidak bilang orang Kristen tidak bisa kecewa. Bisa. Bahkan hamba Tuhan pun bisa. Tetapi kekecewaan itu menghambat mujizat Tuhan. Roh Kudus tidak bisa bekerja di hati yang menolak Dia, yang kecewa. Mungkin saudara kecewa dengan orang tua. Saudara kecewa dengan situasi. Dengan keberadaan saudara. Mari minta Tuhan angkat. Izinkan salib itu tertancap dalam hatimu. Biarkan Yesus memaniskan hatimu. Dan mari ubah pikiran saudara. Tuhan, saya tidak mau kecewa. Karena yang Tuhan buat itu baik buat saya. Sekalipun semua dunia itu membenci saya, satu pribadi yang tidak membenci saya ialah Tuhan. Dia selalu ada dan berkata, anakku, aku mengasihimu. Ada amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya.